Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Nathan Choaon yang gabung dengan skuad Garuda U23 untuk pemusatan latihan yang berlangsung di Dubai selama 10 hari, dan juga tentang Kelvin Verdonk, pemain keturunan Indonesia yang bermain di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Belanda yakni Eredivisie, yang diberitakan akan segera menjadi warga negara Indonesia agar bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat ini, dan diusahakan agar Kelvin sudah bisa menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia yang akan bertanding di lanjutan pertandingan babak kualifikasi untuk Piala Dunia tahun 2026 pada bulan Juni nanti lawan Irak dan juga lawan Filipina, yang dua pertandingan tersebut akan dimainkan di tanah air, pastinya di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Tentu ini adalah kabar baik ya teman-teman bagi kita semua yang merupakan pecinta dan juga tentunya supporter dari timnas Indonesia. Karena yang memang kita inginkan agar timnas Indonesia level permainannya meningkat secara pesat, supaya Indonesia bisa bersaing di level Asia. Tentu tidak akan mudah bagi Indonesia untuk bersaing di level Asia, walaupun sekarang kita punya banyak pemain-pemain yang bermain di Eropa. Karena banyak juga pemain-pemain yang menjadi bagian dari timnas Indonesia, apakah itu senior atau juga U23, ya usianya masih muda kan. Jadi yang mereka perlukan adalah jam terbang, ya, dan juga mereka perlu punya mental yang kuat. Karena di usia yang sebetulnya belum sepenuhnya matang, mereka sudah harus berhadapan dengan raksasa-raksasa Asia lainnya. Contohnya di Piala Asia Senior lalu, timnas Indonesia harus berhadapan lawan Irak dan juga lawan Jepang. Yang kita tahu kan kalah di dua pertandingan tersebut, tapi gak masalah kalah juga. Yang penting para pemain muda ini mendapatkan pengalaman yang berharga. Tapi kan kita bisa menang ya lawan Vietnam di venue netral ya. Dan permainan kita gak jelek juga. Kemudian timnas kita kalah juga lawan Australia. Tapi secara permainan kan sama sekali gak buruk. Kita bisa melihat para pemain memberikan perlawanan yang luar biasa. Walaupun seperti yang saya jelaskan berkali-kali bahwa koordinasi dan komunikasi di lini pertahanan tidak berjalan secara mulus. Maka itu bisa dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Nah artinya ketika sekarang sudah fix Nathan akan menjadi bagian dari skuad Garuda U23, tentu Nathan akan menambah kekuatan timnas Indonesia U23 yang punya target sangat amat tinggi, yakni untuk lolos sampai ke semifinal dan menempati peringkat ketiga supaya bisa bermain di Olimpiade Paris yang akan diselenggarakan pada bulan Juli nanti. Jadi tentu kita butuhkan pemain seperti Nathan yang sudah reguler bermain di Eropa. Plus kita tahu bahwa dia adalah pemain yang tenang dan dia adalah pemain yang bisa bermain di lebih dari satu posisi. Artinya ketika timnas kita punya pemain yang bermain di Eropa secara reguler dan juga bisa bermain di lebih dari satu posisi, tentu itu akan sangat bermanfaat bagi timnas ketika nanti seandainya ada pemain lain yang cedera. Dan Nathan memang di debutnya bagi timnas Indonesia di pertemuan pertama lawan Vietnam, permainannya kan biasa-biasa saja ya. Bahkan tampak dia lamban. Ya mungkin karena itu adalah awal ya bagi Nathan ya, dan tidak semua pemain di awal debutnya itu bisa bermain rapi ya. Jadi kalau Jay Itzes bisa bermain bagus, kemudian Tom Hay dan juga Ragnar bermain bagus, ya tapi kan nggak semua pemain bisa seperti itu kan. Bahkan Justin Hubner kita tahu ya beruntung juga tempo hari bisa bermain di beberapa pertandingan uji coba timnas Indonesia senior sebelum turun di Piala Asia. Jadi dia sudah mulailah mendapatkan irama permainannya. Tapi kan bagi Nathan tentu tidak mudah, apalagi pertama kali ya bermain di Asia, dari segi cuaca juga tidak akan mudah untuk beradaptasi. Itu kan saya berbicara tentang pertemuan pertama lawan Vietnam. Tapi di pertemuan kedua, luar biasa pemain ini. Jatuh cinta saya sama pemain ini teman-teman. Walaupun seperti yang berkali-kali saya katakan, ya favorit saya tetap saja si Justin Hubner ya. Karena ini pemain yang benar-benar berani di atas lapangan gitu. Walaupun ya, ayolah Justin ya.
kontrol lah emosi kamu ya. Tapi secara permainan bagus sekali nih pemain walaupun usianya masih muda. Tapi saya benar-benar jatuh cinta dengan Nathan. Kenapa? Kalau teman-teman perhatikan cara dia main, bersih banget loh. Tackling dia bersih. Cara dia membagi bola ke depan itu ya, cenderung akurat walaupun dia tidak mengandalkan kecepatan. Ya memang nggak perlu juga sih. Karena sebetulnya pemain-pemain yang bermain di Eropa itu mengandalkan skill. Mereka akan berakselerasi ketika diperlukan. Dan biasa akselerasi mereka itu pendek. Jarak pendek tuh. Jadi yang dinamakannya short sprint. Jadi pendek aja sprintnya. Nggak perlu lari kencang. Ya kan giring bola ya. Mau ngapain emangnya bolanya mau dibawa pulang kan. Nah jadi memang jujur nih saya mengatakan. Saya suka banget dengan pemain ini. Tapi kita harapkan dia bisa konsisten. Namun kan dengan pengalaman yang dia punya, bermain di Eropa, dia sudah bermain di 2 pertandingan lawan Vietnam, ya dan sekarang bagusnya dia diizinkan oleh klubnya untuk gabung dengan skuad Garuda U23, tentu diterima oleh Shin Tae-yong. Dan feeling saya dia akan menjadi starter bagi timnas Indonesia U23. Tapi kan sudah banyak pemain yang bisa bermain di lini pertahanan. Apalagi yang bisa bermain di posisi fullback sebelah kiri. Ada Haikal, ada Pratama Arhan, dan juga Justin Hubner. Justin Hubner kan juga bisa bermain di posisi fullback sebelah kiri. Artinya sekarang ada pemain keempat. Ya bagus dong. Semakin banyak pilihan akan semakin memudahkan Shin Tae-yong untuk melakukan rotasi di lineup jika diperlukan. Atau ketika perlu melakukan pergantian pemain. Ya kan seandainya Nathan ini mainnya mungkin ya kan off form. Kan kadang-kadang ada juga pemain yang mengalami hari buruk kan. Ada pemain lain yang bisa masuk. Tapi feeling saya dia akan menjadi starter. Dan kemungkinan dia akan bermain di center back. Karena Jay Itses kan tidak ikut ya kali ini ya. Dia bisa bermain juga kan di center back kan. Dan mungkin formasi dari Shin Tae-yong ini tetap ya 3-4-3. Artinya bisa juga Arhan yang bermain sebagai wingback. Tapi Nathan ini bermain di belakang. Biar memberikan ketenangan juga bagi penjaga gawang Hernando Ari. Jadi dengan pemain yang punya skill, yang punya ketenangan, itulah yang akan memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia. Belum lagi ada Justin Hubner kan. Yang juga feeling saya akan bermain sebagai salah satu center back. Ada Rizky Ridho juga. Nih kombinasinya sudah oke. Kecuali nanti mana tahu Shin Tae-yong berubah pikiran memainkan Nathan di wingback. Tapi saya lihat sih kalau wingback dia agak berat ya. Karena dia tidak punya kecepatan. Kita perlu pemain yang tiba-tiba bisa eksplosif kan. Seperti Arhan gitu. Dan Arhan juga permainannya tidak mengecewakan ya. Walaupun pernah saya katakan bahwa dari segi bertahan dia kurang lah ya. So saya pikir ini adalah kabar baik bagi kita bahwa Nathan akan bergabung dengan skuad. Dan kita harapkan minimal lah bisa lolos dari fase grup ya. Walaupun ini adalah turnamen kelompok umur, tapi ini sangat penting bagi para pemain untuk mendapatkan jam terbang. Apalagi lawan-lawannya juga adalah lawan-lawan yang kuat. Ada Qatar, ada Australia, dan juga Yordania. Dan kemudian kabar baik lainnya adalah Kelvin Verdong yang akan menjalani proses naturalisasi atau mungkin sudah berjalan ya. Tengah menyiapkan dokumennya ya. Dan akan dikebut juga nih proses naturalisasinya supaya dia bisa segera membela timnas Indonesia yang diharapkan bisa menjadi bagian dari skuad untuk pertandingan lawan Irak dan juga Filipina pada bulan Juni nanti. Dan satu hal yang perlu kita pahami teman-teman, ya tolong dengarkan saya baik-baik, ya kalau perlu dicatat-catat saja. Jadi pemain-pemain yang sekarang dipilih oleh federasi dan juga tentunya atas persetujuan Shin Tae-yong, ya, yakni pemain-pemain yang bermain di luar negeri ini, yang merupakan pemain keturunan Indonesia atau pemain diaspora Indonesia yang dipilih atau diseleksi oleh federasi dan juga Shin Tae-yong, adalah pemain-pemain yang punya darah Indonesia. Tapi untuk menjadi warga negara Indonesia, maka mereka harus menjalankan yang namanya proses naturalisasi. Ini prosedurnya. Nah, saya masih membaca beberapa berita dan juga akun-akun media sosial yang masih menulis pemain naturalisasi. Padahal prosesnya itu naturalisasi, tetapi mereka adalah tetap pemain keturunan Indonesia yang ingin membela ya timnas tanah leluhurnya. Apalagi Kelvin Verdong. Yang saya riset dan ternyata benar, ya saya baca beritanya, ayahnya itu asal Indonesia, kalau nggak salah Melabuh, Aceh ya. Saya pernah ke Melabuh tuh. Tahun 2011 ya, ada urusan di sana. Tapi cuma 2 atau 3 malam. Saya pernah ke sana. Dan ayahnya tuh asal Aceh. Kemudian kalau nggak salah, kakek dan neneknya juga lahir di Indonesia. Ya artinya, apa salahnya kalau dia sekarang ingin membela timnas Indonesia. Dan dia adalah pemain yang berkualitas. Bahkan saya baru tahu,
Shin Tae-yong juga pernah melihat permainan dia secara langsung. Artinya, ya memang Shin Tae-yong juga gak ngasal memilih pemain-pemain keturunan Indonesia. So, ketika memang pemain-pemain keturunan Indonesia menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia dan membela timnas Indonesia dan bermain habis-habisan, mati-matian di atas lapangan, apa salahnya dari mereka? Kenapa kita harus bertentangan dengan mereka? Kenapa? Karena para pemain yang bermain di liga domestik akan sulit masuk. Kata siapa? Apa buktinya? Semua mendapatkan kesempatan yang sama. Betul kan? Itulah yang dilakukan Shin Tae-yong demi kemajuan timnas Indonesia. Dan yang saya suka dari Kelvin juga, dia adalah pemain yang bisa bermain di beberapa posisi yang berbeda. Bisa bermain di left back, full back sebelah kiri, bisa bermain sebagai center back, bisa bermain sebagai wing back sebelah kiri, atau juga bermain sebagai penyerang sayap sebelah kiri. Nah, ini kan tentu menguntungkan juga dan bermanfaat bagi timnas Indonesia. Ingat gak ketika sebelum lawan Vietnam ada sejumlah pemain kita yang cedera, yang bermain di luar negeri kan, tapi karena memang kita sekarang punya skuad timnas yang cukup dalam, ya Shin Tae-yong bisa melakukan rotasi di lineup dengan mudah karena juga pemain-pemain yang diturunkan adalah pemain-pemain yang berkualitas dan memang bisa memberikan kontribusi. Jadi saya pikir ini langkah yang cukup baik dari federasi dan juga tentunya pemilihan pemain yang bagus dari Shin Tae-yong demi kemajuan timnas Indonesia. Dan feeling saya Kelvin jika nanti sudah menjadi WNI dan siap lawan Irak bisa juga nanti dia menjadi starter. Tapi lagi-lagi kan banyak pemain nih yang bisa bermain di fullback sebelah kiri, gak masalah. Gak masalah, itu yang akan menguntungkan timnas Indonesia karena akan semakin sulit pelatih dari tim-tim lawan untuk memprediksi siapa saja pemain yang akan diturunkan oleh Shin Tae-yong karena pilihannya semakin banyak dari Shin Tae-yong. Jadi teman-teman, saya sudah melihat cuplikan dari Kelvin, ini pemain yang bagus, spesialis free kick, larinya bagus, kencang banget, cara dia mengambil bola tuh bagus, lebih banyak bersih, dan saya lihat statistik dia, rata-rata dia memberikan 1,9 umpan kunci per pertandingan. So dia adalah pemain yang kreatif yang kita harapkan segera bisa membela timnas Indonesia dan mungkin juga nanti akan bertambah lebih banyak pemain keturunan Indonesia. Ya seharusnya kita welcome dan kita harapkan mereka bisa memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia supaya timnas Indonesia berjaya dan juga bisa bersaing di level Asia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.